Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bagian akhir dari buku ini, yaitu kesimpulan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqinan minna bi ikhlasi Sayyidina Aliyin karamallahu wajhah fima yaf'al wa yadharuhu wa bi annahu la yatba'u fi syai'in min dzalika hawa nafsihi. Kita yakin dengan keikhlasan Ali radhiyallahu anhu terhadap apa yang beliau lakukan, dan insya Allah beliau tidak mengikuti hawa nafsunya au maslahatin syakhsihi atau kepentingan pribadi. Wa yakinan minna ya'lamul ghazir, dan kita juga yakin bi ilmihi, dengan ilmunya, al-ghazir yang padat, ilmunya tinggi ya. Wa bi anna kana marji wal mutasyar awal likulli minal khulafa tsalatsa, bahkan beliau itu menjadi mustasyar. Mustasyar itu adalah tokoh yang selalu diajak musyawarah oleh ketiga khalifah pendahulunya, baik Abu Bakar, Umar maupun Utsman. Tapi di titik tertentu nasihat-nasihat beliau tidak lagi didengar oleh Utsman, ya, walaupun sama-sama anak ya, menantu Rasulullah. Beliau memutuskan tidak ikut campur lagi. Itulah di periode terakhir dari pemerintahan Utsman yang berakhir dengan pembunuhan, dan akhirnya juga berakibat pada pembunuhan beliau juga, ya, karena beliau tidak cepat menangkap, mengadili pelaku pembunuh Utsman. Likulli minal khulafai salah alladzi khalau min qablahu. Dari beliau menjadi mustasyar bagi masing-masing khalifah pendahulunya. Wa nadzaran ila anna qabla mubayatin nas lahu yu'addu maqtalu Utsman. Wa nadzaran ila anna qabla mubayatin nas lahu yu'addu maqtala Utsman wa tubira mukhalafatu Muawiyah lahu wa israru ala dzalika baghyan. Dan juga melihat ada beberapa orang yang kemudian berkeberatan ya terhadap kebijakan beliau menangani pembunuhan Utsman yang lamban. Wa amiluhu yu'adud taulun qasy wa hawir wa hiwar ala asasi dzalika fa inna nuqarin maqara jamul ulama muslimin wa a'imatu min anna Muawiyah kana bagian fi khuruji ala Ali. Maka menurut kebanyakan ulama yang patut disalahkan adalah Muawiyah, ya, karena beliau tidak taat pada Ali. Inilah awalnya fitnah yang terjadi di zaman Ali radhiyallahu an. Ada pemberontakan dari Mesir. Wa anna aliyan huwal khalifatu syar'i ba'da Utsman. Dan ulama sepakat khalifah yang sah adalah Ali.
Wa anana yajibu ala tansa anal baghiya mujtahid wa muta'awil. Tapi apa yang dilakukan oleh Muawiyah juga ya, ini buah dari ijtihad. Beliau juga sahabat. Jadi itu seperti kemarin. Kalau kita melihat Ali, beliau juga sahabat, keluarga, menantu, itu kan. Muawiyah juga sahabat. Jadi Muawiyah ini keluarga besar dari Utsman. Ya, yang ibu bapaknya itu namanya Abu Sufyan. Abu Sufyan yang di bagian terakhir baru dia Muslim. Wa hasbuna duna wa la yajuzu summa yunziru ghaira ana yajib ayyuh yuhadhiruhu summa yunziruhu summa yaqatiluhu fa inna la yajuzu lana wa qad intawal ahdu bima fihi an natakhidha min tiqazi Muawiyah didanan. Tapi kita tidak boleh menghujani kritik kepada Muawiyah. Nah, jadi kerok lah. Pokoknya ke sana kerok, ke sini kerok. Karena sama-sama sahabat Rasulullah, sama-sama sudah ditentukan sebagai ahli surga. Ya, kenapa terjadi seperti ini? Nah, ini namanya qadarullah. Wa hasbuna fi majal aqidah an na'lama tabaqan lima taqdihi qawaidu syar'i anal khalifah ba'da Utsman huwa Ali. Cuma kita punya keyakinan bahwa khalifah yang sah setelah Utsman adalah Ali. Wa anna Muawiyah kana yumassil fi tamarudi alai tarfun bagi summa nakil amra fima wara'a dzalika ila Allah. Jadi Muawiyah itu pemberontak. Terus bagaimana status hukum Muawiyah? Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, la yusyakku anal muttatabi' liwaqam khawarij wa anqilabihim min aqsa darajati ta'yidil ali wa difa' minhu. Tidak diragukan orang yang meliti sikap Khawarij, ya. Khawarij ini pada mulanya pengikut Ali pada mulanya. Tapi kemudian dia keluar. Namanya Khawarij itu bentuk jamak dari kharij, orang yang keluar, kecewa. Ya, tadinya pendukung Ali, kemudian Ali mengeluarkan keputusan seperti tadi itu. Mereka kecewa lalu keluar. Nah, dari sinilah ya merupakan bibit kekerasan yang terjadi di dunia Islam. Ini namanya tataruf. Tataruf itu ekstremis. Ekstremis ini mula sekali timbul dari Khawarij. Waqat alim ta'anal Islam inama yaqumu fi aqadi wasuluki ala wasatiyah. Sementara Islam ini adalah agama wasatiyah. Agama yang harmoni. Enggak keras, enggak lembek. Wa innama tafhamu hududahu wasatiyah fihi dawabit ilmi wa mazinu. Jadi panglima dari ajaran Islam itu adalah ilmu. Ilmu. Ali dengan ilmunya bersikap hati-hati dalam menentukan siapa pembunuh dari Utsman. Muawiyah dengan ilmunya ya juga sama, nggak terima dengan keputusan-keputusan Ali yang terkesan lamban, gitu kan? Nah, ini jadi sama-sama dengan ilmu. Nah, apa yang diputuskan dengan ilmu namanya ijtihad. Ijtihad itu bisa salah. Faman istaftal ilma min masadirihi wastakana ila qawaidihi wa mutadai wal tamasalahu halm wal inat ufiya fil inhiraf ila ayat tarafail ifrat wa tafrid. Maka barang siapa yang beristihad, berfatwa sudah dengan ilmunya, ya, karena bukan wahyu, tetap saja bisa salah. Bisa terlalu ke kanan, bisa terlalu ke kiri. Ya, tataruf namanya, ekstrim. Waqad kana
jalul jawa khawarij min ajlafil badiyah wa qasatil Arab. Sementara khawarij ini kebanyakan dari orang kampung. Jadi semangatnya aja, ilmunya nggak ada. Tanpa otak. Otot yang dikedepankan ya. Mengedepankan otot daripada otak. Nggak bisa diajak musyawarah. Nggak cocok aja udah hancurkan. Itu ya, sikapnya begitu. Falam yakun li syai'in mi mawazin ilmi wa ma tastad'ihi. Tidak punya timbangan ilmu. Min tahallum wa unat. Dari tahallum, sikap sabar. Orang boleh berilmu tinggi ya, karena biasanya orang berilmu tinggi tidak disertai akhlak itu akan gerasa gerusu. Nah, Ali ini pengalamannya banyak sehingga dia hati-hati. Apalah artinya kita mencari pembunuh, pendosa dengan melakukan dosa baru. Ya kan? Kita nyari, tapi kita menerapkan dosa baru. Buat apa? Sentian di pihak sana terlalu lamban, ini bisa mengundang berbagai tafsir. Penanganan yang terlalu lamban, kan? Nah, inilah dua orang yang berbeda tafsir. Wa ma tasatihi wallah wa min sabili la uqulihim aw nufusihim fa kana la budda yastaslimu li ru'unatihim an nafsiyah. Nah, ini karena mereka itu bodoh wa jala fatihim at-tabi'iyah wa qad tajala dzalika fi takfirihim alian. Sikap ekstrim mereka yang tadinya berawal dari pendukung ya malah menjadi takfir. Takfir itu apa? Mengkafirkan Ali. Tadinya pendukung yang kuat. Ya, pendukung fanatik. Tapi kemudian mereka manuver menjadi pencacat ya. Jadi mereka marah lalu mereka menuduh Ali dan beberapa orang yang ini sekongkol sehingga tidak layak lagi jadi pemimpin, bahkan tidak layak lagi menjadi muslim. Nah, ini yang sudah gawat. Ya, kalau sudah takfir itu menghalalkan segala cara. Ya. Jangankan orang lain, orang tua saja bisa dibunuh. Kalau sudah arahnya ke pengkafiran. Bisa babi qauli al-tahkim wa qad imbathaqa mi an mawaqifihim hadza takfiruhumun nas birtikabil kawair. Jadi pendapat mereka orang yang berdosa besar itu keluar dari Islam. Sementara jumhur mayoritas ulama mengatakan dosa besar belum kufur. Ya, muslim yang berdosa besar menurut mayoritas ulama itu belum keluar dari Islam. Satu-satunya yang membuat keluar dari Islam adalah musyrik. Tuh, ya. Bal dhahaba katsirun minhum ila takfir birtikabi al-masiyah mahma kanat. Bahkan lebih ekstrim lagi, di antara mereka bukan lagi melakukan dosa besar, bahkan dosa biasa saja mereka mudah sekali mengkafirkan. Ya ini, jadi takfir itu berbahaya ya, mengkafir-kafirkan orang. Kopar kafir. Wala tazalu athar hadis tataruf mumtadad ila asrina hadza. Sikap seperti ini, sikap ekstrim seperti ini memanjang, berkelanjutan sampai hari ini. Tuh, kata pengarang. Sampai hari ini, masih banyak yang ekstrim. Ada orang yang tadinya lembut, selalu terlibat dalam kegiatan sosial. Begitu masuk dia menjadi ekstremis, semua dia tinggalkan, dia pindah tempat, sikapnya itu aneh gitu. Ya. Selalu nggak pernah puas. Ini, ya namanya orang nggak ada yang nggak ada yang murni 100% benar lah. Yang benar kan ya Rasulullah SAW. Selain Rasul,
Pasti ada aja kekurangannya. Nah, dia nggak terima. Dia nggak melihat pada diri dia sendiri juga ada kekurangan. Ya, sepanjang itu bukan wahyu, kekurangan banyak didapat. Wala tazalu athara'a. Jadi pengaruh dari Khawarij ini berlanjut sampai hari ini. Fahawayatu takfir li absatil asbab. Maka ya, fahawayatu takfir, keinginan untuk mengkafir-kafirkan orang. Li absatil asbab innama tamatsal aqliyat tataruf. Jadi mengkafir-kafirkan orang itu berasal dari sikap ekstrim. Sikap ekstrim, ya, yang pernah disulut oleh Khawarij. Kama qulna aqlian tarfadul ilm. Pada dasarnya sikap ekstrim itu ya sikap yang timbul karena kurang ilmu. Wa tamarudu ala qawaidihi, serta melanggar kaidah, wa dawabitihi, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Berakhirlah kitab ini. Nah, kitab ini digantikan kitab ini. Kitab ini tahu-tahu sudah di tengah. Sebab kita tidak baca lagi sejarahnya. Ini sejarah Nabi versi dia. Kalau ini dikarang oleh Said Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ini sendiri. Ya, kalau ini karangan pribadi. Kalau ini karangan tim peneliti. Ya, peneliti yang ada dalam kepanitiaan meneliti keteladanan Rasulullah. Pengantarnya saja, nih, kata sambutannya nih, setengah kitab ini, segini, sambutan-sambutan dari berbagai pihak, sambutan dari dekan, sambutan dari macam-macam. Kalau dibaca mah ya lumayan. Sejarah Rasulullah dari hidup sampai meninggal kurang lebih segini. Sambutannya segini. Tapi pembahasannya bukan sedikit, pembahasannya bukan segini. Bukan, ini 12 jilid. Jadi pantas. Nah, kalau dia sambutannya segini, sejarah Nabi segini, terus segini lagi selesai, nah ini ya banyak sambutan ini. Ya, sama dengan kegiatan sambutan, ceramahnya cuman selesai udah. Wassalamualaikum. Kurang. Nah, penelitian dilihat dari sisi ilmu. Penelitian para ahli ya. Jadi ahli-ahli. Jadi itu tadi kita lihat sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kamalat wal khasais allati infarada biha Rasulullah. Hal-hal yang menjadi kesempurnaan dan khasais. Khasais itu kekhususan. Kekhususan yang hanya dimiliki oleh Rasulullah. Orang lain nggak ada. Jangankan kita. Nabi-nabi lain pun tidak ada. Jadi pembahasan awal ini akan menyampaikan hal-hal yang khusus dimiliki oleh Rasulullah. Pertama, dari sisi kesempurnaan. Qala Zakarul Mawardi, ya Mawardi rahimahullah fi dzikri khasais Rasulillah wa qada'i wa syarfi alami wa syama'ilihi al-muayyati li nubuwatihi wa al-mubaryani ala umuri salati. Nah, ini udah tulisannya banyak, terus tulisannya kecil-kecil. Harusnya gede-gede. Kata Mawardi adalah sejarah ya. Mawardi yang menulis Sultaniyah. Ya. Beliau juga banyak menulis dari sisi politik. Kekuasaan politik Rasulullah.
Fal kamal mu'abar fisyar yakunu fi arba'ati aujuh. Maka kesempurnaan Rasulullah pada diri manusia dibanding dengan manusia biasa itu bisa dilihat dari 4 sisi. Kamalul khalqi, yaitu kamalul khalqi, sempurna tubuhnya. Beliau tubuhnya, fisiknya itu sempurna. Yaitu antara lain tidak ada yang dalam tanda kutip bau dari tubuh Rasulullah. Sampahnya, ya, sampah tubuh Rasulullah itu nggak ada yang bau. Keringatnya, bagian-bagian tubuhnya. Nah dulu sewaktu beliau hidup itu menjadi rebutan. Sisanya dibawa dari Turki oleh siapa tuh? Penyanyi Indonesia itu. Rambut Rasulullah. Siapa tuh? Opik. Jadi rambut saja dia bawa dari sono tuh. Nggak tahu ongkos terbangnya berapa. Apa ya benar wallahu alam. Kita menuduh juga menolak nggak bisa, menerima juga nggak bisa, karena nggak tahu padanannya. Ya, kalau ada padan nih rambut, oh bukan ini man, kan kita nggak tahu. Nah kita lanjutkan. Pertama dilihat dari fisiknya. Wasul ula as-sakina al-baghina al-ba'itha an ain habit wa ta'zim ad-dati ila ta'zim wa taslim. Pertama dari sisi ketenangan beliau. Ya. Wa kana azamu mahibin fi nufus hatta ta'at rusul Kisra min haibati hina atauhu ma'atiyadihim li saumatil akasira wa mukatsatari muluk al jababira. Pertama ditunjukkan saat ada kunjungan Kaisar Romawi datang kepada Rasulullah. Ya. Beliau tidak menyiapkan banyak. Untuk menyambut itu tidak menyiapkan. Ya seperti kita mau ada tamu agung kan pasti siap-siap. Beliau biasa-biasa saja. Ini kehebatan Rasulullah. Ya. Dan ditiru juga oleh para sahabat. Artinya tidak berubah meskipun di hadapan penguasa. Fakana Rasulullah SAW fi nufusim ahyabu wa fi ayunihim azam. Di mata rivalnya, artinya selevel dengan beliau, ya, beliau itu sangat hebat, sangat dikagumi. Wa ilam yata'azam biubuhatin walam tatawal bisatwatin balkana bitawadu mausufan bil muwat'ati abisuhala au ma'rufan. Meskipun beliau ya tidak menampakkan fisik, maksudnya aksesorisnya. Ya maksudnya bajunya biasa-biasa saja, kan? Tidak ada kesan menunjukkan beliau adalah orang yang besar. Yang kedua, fitalaqatil mujahid li ikhlasi al-mahabba al-ba'itsati ala musafati wal mawaddah. Terlihat dari sumringahnya. Ya, artinya wajah orang ikhlas dengan wajah pura-pura pasti berbeda. Ya. Wajah orang ikhlas dengan sumringah dengan orang yang pura-pura berbeda. Waqad kana salawatullah alaihi mahbuban istahkamat mahabbatan talaqati fin nufus hatta lam yafilhu musahib wa lam yatabinhu muqarib wa kana ahabu ila ashabi minal aba wal abna wasyurbi ina'in al barida ala zama. Saking dekatnya beliau dengan sahabat, beliau tidak pernah membeda-bedakan. Ya. Jadi orang bahkan sulit Jadi dia tidak mengambil tempat khusus.
Kalau bermajlis itu tidak mengambil tempat khusus. Biasa saja. Ini yang memancing perhatian ya, menyedot perhatian. Yang ketiga, husnul qabul al-jalib limumatsalati qulub hatta tusra ila taati. Beliau itu herannya itu kalau orang lihat beliau itu cenderung nurut. Jadi kalau sudah berhadapan dengan beliau itu cenderung nurut. Kan ada orang itu yang suaranya bagus ya. Anak-anak muda yang ngeledek gitu. Jadi ketika azan dia hayya 'alas shalah begitu, diputer-puter si anak muda itu. Ditepak sama Rasulullah. Bagus amat kamu suaranya. Azan ya, kamu yang azan. Dia bangga, kemudian dengan begitu dia muslim. Jadi orang kalau sudah bersentuhan dengan Rasulullah itu jarang nolak. Jarang nolak. Ya, jadi ini anehnya. Jadi dia punya magnet yang luar biasa. Rasulullah. Sehingga kita tahu bahwa segera setelah Rasulullah wafat, persatuan yang sudah dibina berpuluh-puluh tahun dari Rasulullah pecah lagi. Ya kan? Padahal masih ada sahabat-sahabat kentalnya. Iya, masih berantem itu. Ketika Rasul itu satu bukti. Kalau memang bisa dilakukan orang biasa, padahal mereka ini kan semuanya terdidik. Sahabat-sahabatnya ini seperti Abu Bakar, Umar, nggak seperti Rasulullah yang nggak sekolah. Mereka ini hasil sekolahan semua. Tapi ternyata tidak bisa mempertahankan persatuan dalam cukup waktu. Berapa puluh tahun bubar. Ya walaupun nanti bersatu lagi zaman Muawiyah Abbasiyah. Ya, nanti sampai cucu Umar bin Khattab. Itu yang terkenal adalah Umar bin Abdul Aziz. Kembali menyatukan itu. Tapi beliau juga nggak panjang, hanya 2 tahun apa gitu. Yang tadinya krisis ekonomi, orang untuk mendapatkan pangan itu sampai ngantri. Nempurnya itu, dulu namanya nempur. Nempurnya sampai ngantri, berderet-deret. Nah, itu bisa diselesaikan oleh Rasulullah. Oleh Umar bin Abdul Aziz. Sampai dongeng orang bawahan, itu tentang ayat. Semalam kamu baca berapa ayat? Ya. Jadi grassroots kata orang tuh. Akar rumput kalangan bawah itu ngobrolnya tentang ayat. Coba kalau kita sekarang dengerin tuh, pemulung dengan pemulung. Omongannya apa tuh? Pasti isi perut. Isi perut. Tapi ini sudah sampai udah nggak membahas isi perut lagi. Karena terpenuhi. Ya, pengarang, pengajar, itu diberi insentif besar-besaran. Sehingga disitulah ilmu tumbuh dengan cepat. Ilmu-ilmu, terutama setelah umat Islam kenyang dengan ilmunya sendiri, merembet ke Yunani. Nah, itulah ditemukan falak. Ilmu falak, ilmu hisab. Yaitu interaksi dengan Yunani. Jadi pertama itu kan kebudayaan paling kuno itu kan Mesir kuno. Ya, selanjutnya adalah Romawi. Setelah Romawi beliau bawa lagi oleh Islam. Sekarang ke barat lagi. Belum bisa dibawa ke timur. Jadi orang barat, bodoh-bodohnya orang barat itu sudah bangga. Ya, sebodoh-bodohnya orang barat dia sudah bangga karena mata uangnya dolar. Ya kan? Sehari-hari kan dolar. Betapa hinanya kita lah. Kita bisa bandingkan dengan mata uang rupiah. Mata uang dolar sampai sekarang paling tinggi 100 kan? Ya, ada nggak 1000 dolar? Nggak ada ya? Bandingkan dengan kita. Dia dolar, kita rupiah.
Dia $100, kita $100. Bayangin tuh. Anunya tuh, kacopnya. Anda bawa $100 ke minimarket, ada yang keluar banyak cangkingannya. Anda bawa $100, ditimpuk sama kasir. Itu berarti jarak kita dengan mereka. Bayangkan itu. Juga dengan yang lain-lain. Bukan saja dengan mereka, Singapura juga tinggi dolarnya. Dekat-dekat 10.000 ya. 10 ribuan dolar Singapura. Tuh. Jadi negara-negara yang sudah dekat kita, termasuk Thailand. Thailand juga maju, kita dibalap oleh Vietnam malah dari sisi pendidikan. Jadi gimana kita bisa mengungguli mereka? Padahal dulu kita adalah guru dari Malaysia. Banyak orang Malaysia berguru dengan kita. Di antaranya Perdana Menteri yang sekarang. Perdana Menteri Malaysia dulu tuh berguru ke Indonesia. Pekalongan. Belajar. Tapi saudara, baru-baru ini ada kunjungan ke Jawa ya. Katanya, kata si pengunjung ini, pendidikan di Jawa itu sudah lebih jauh meninggalkan Banten. Cara anunya itu. Anak-anak diajarnya itu, fasilitas pendidikannya sudah, waduh luar biasa. Serba berbasis internet. Lebih mumpuni mereka. Sebenarnya kalau dilihat dari kota, yang mumpuni diantaranya adalah Cilegon. Karena pendapatan daerahnya cukup tinggi dibanding sana. Tapi infrastrukturnya kelihatan sudah bagus sekali. Ya, jadi semuanya sudah dikenalkan. Persoalannya kita itu belum melihat yang maju, jadi nggak ada keinginan maju. Nggak pernah ngelihat yang maju, mengelola dunia ini seperti apa gitu. Jadi mungkin ada di otak orang Islam, udahlah, sudah nasibnya orang Islam tuh kerek. Ini yang ada di otaknya. Wong dia sendiri yang males, nggak ngerti, wawasannya dangkal, menuduh Allah yang mentakdirkan buruk pada dia. Padahal di banyak ayat kan Allah menyatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama. Maka kami akan buka ya keberkahan langit dan bumi. Tapi sekarang katanya kita mulai terus menggali ya. Di antaranya katanya apa itu sumber listrik dari sumber panas bumi ya, geotermal ya. Geotermal. Ada teman saya yang lama nggak ngaji, ketemu di masjid, kemana aja nih saya? Kerja katanya, keluar kota, itu menangani itu. Saya tanya, itu ada dampak buruknya nggak dari geotermal itu, sehingga kok saya pernah lihat di dataran tinggi Dieng, itu masyarakat nolak. Ya, pipa-pipa besar tuh diambil dari dalam bumi, gunung berapi. Jadi gunung berapi ini bisa dilampiaskan lobangnya tuh lewat geotermal. Jadi iya diinjek, disuntik supaya nggak meletus. Jadi keuntungan lagi. Nggak menimbulkan musibah ke kita. Terus kita dapat untung. Jadi Indonesia tuh sumber gunung berapinya, waduh, banyak sekali. Kita disebut dengan cincin api. Ring of fire. Nah, dengan teknologi, kita sekarang kelebihan listrik. Kelebihan tenaga listrik. Kita sekarang nih, makanya pengen semuanya serba listrik. Kompor juga mau diganti listrik. Kan ada anjuran kan?
ada saran dari pemerintah mau diganti listrik. Nah, yang kemarin gas gimana? Ya gas negara, aduh lah Pak, pokoknya pada balapan gitu, berebut konsumen. Wong listrik, PLN aja mau ngeluarin internet, itu kan ranahnya ranah Telkom. Jadi semuanya boleh dagang. Ya, jadi spesialisasinya udah kurang lah. Semuanya ada saingan. Nah, kita ke depan ini. Ke depan dituntut nggak tahu seperti apa. Lanjut. Kemudian husnul qabul ya tadi ya. Yang keempat adalah mailun nufus ila mutabagatihi wangkida iduha limuwafaqati wa sabatihi ala syadaidihi. Cara Rasulullah menangani masalah. Katanya ini ada kepintaran, ada kecerdasan. Kecerdasan itu dibuktikan dengan kecepatan orang menangani masalah dengan cepat dan tepat. Kecerdasannya di situ. Kalau kepintaran itu banyak menghafal, hafal. Tapi kecerdasan ditentukan oleh kecepatan menangani masalah dengan respon orang terhadap masalah dengan cepat dan tepat. Itu cerdas. Kita ada masalah nih kan, tiap hari pasti ada masalah, selesai ada lagi. Ya kalau kita nggak mau ada masalah ya meninggal, karena hidup itu sendiri masalah. Ya kan? Begitu trot aja lahir udah bermasalah, harus bikin akta lahir, ongkos ngeluarin anak. Ongkos ngeluarin anak. Namanya kan bersalin ya. Persalinan. Kalau ditangani dengan baik, selamat anak dan ibunya. Tapi kalau tidak baik, maka angka kematian besar. Tapi di Singapura mengecil. Kenapa? Karena peduli pada anak dan ibu ini lebih tinggi. Ya ujung-ujungnya biaya lah. Ujung-ujungnya biaya kan. Nah, kalau Jerman, saya dengar itu bangsa yang konsekuen. Jadi dua hal yang menjadi beban kita, biaya kita itu pendidikan dan pengobatan. Ini dijamin oleh negara. Maksudnya begini, bangsa Jerman sudah berkomitmen ya bahwa warganya itu harus sehat. Yang ada di jalanan ini harus sehat. Jadi kalau sakit, tempatnya nggak boleh di jalan, di rumah sakit. Sebab kalau orang sakit berkeliaran, nanti yang satu jadi dua jadi empat, begitu. Ujung-ujungnya menghabiskan biaya negara. Mikirnya benar ini, benar. Sampai pernah terjadi, saya pernah baca itu, buku Pak Habibie, suatu saat berkunjung ke rumah sakit Jerman, beliau ditahan, nggak boleh keluar. Karena jantungnya bermasalah. Alih-alih cuman pengen ngetes doang gitu kan, lewat sambil ngetes lagi. Akhirnya beliau buka kedok. Pak Habibie, saya ini menteri. Tadinya nggak ngasih tahu. Karena dia nahan kan, nggak boleh. Di sini Pak nggak ada menteri, nggak ada raja. Semua sama. Pokoknya masuk rumah sakit dalam keadaan sakit, hanya boleh keluar dalam keadaan sehat atau mati. Jadi keluar rumah sakitnya nggak boleh dalam keadaan sakit. Hanya boleh sehat atau mati keluar rumah sakit. Jadi akhirnya beliau dirawat beberapa hari sampai pulih baru bisa. Yang kedua pendidikan, yaitu jadi kesehatan itu diselesaikan sampai sembuh. Lanjut. Wa hadhil arba min dawa'i sa'adah wa qawani risalah qad takamalat fihi. Maka pada empat ini ya Rasulullah memilikinya.
dari sisi menerima orang dengan sumringah. Itu tadi ya. Jadi beliau disebut kaya juga enggak, disebut miskin juga enggak. Singkatnya itu, beliau kaya tapi ada di tangan, bukan di hati. Kaya tapi bukan di hati, di tangan. Karena dia bisa kurban berpuluh-puluh onta. Onta itu harganya di atas sapi. Kita sapi aja patungan 7 orang. Satu sapi 7 orang, dikeroyok 7 orang. Kalau Nabi itu berpuluh-puluh onta, apalagi sapi. Ya, kita ganti pelajaran. Nah ini juga mau selesai juga, ini sudah di pinggir. Kalau saudara punya buku wawasan keindonesiaan boleh nih, mau selesai. Kesimpulan, tinggal berapa lembar lagi. Islam adalah satu-satunya agama samawi. Ya. Jadi ini menanamkan akidah agama dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu satu, Islam. Kenapa kita dapati Yahudi, Nasrani? Yahudi dan Nasrani itu bukan penamaan dari Allah. Itu lokal. Disebut Yahudi karena ada anak Nabi Yakub yang namanya Yahud. Yahuda namanya. Kemudian Nasrani karena dari Nazaret, Palestina ya. Buddha karena bertapa di pohon Bodhi. Jadi ada pohon namanya pohon Bodhi itu. Dia bertapa di situ sampai lumutan. Tapi saya sih nggak percaya. Sebab orang kalau nggak makan dan minum itu bisa tahan nggak makan dan minum mungkin 3 hari. Nggak makan ya. Tapi nggak minum nggak bisa 24 jam. Ada orang yang menjadi korban gempa. Begitu dikorek-korek berapa hari itu. Masih hidup. Kenapa dia masih hidup? Karena ada tetesan air hujan masuk ke dalam lubang dia. Dia udah tertimbun. Netes, dia minum dari situ. Tapi dia nggak bisa bergerak udah. Anda pernah merasakan nggak bisa bergerak? Sangat sangat membosankan. Pegel. Ya, kalau orang nggak bisa gerak gitu. Nah, itu berhari-hari beliau masih hidup karena ada tetesan air. Jadi Islam itu adalah satu-satunya agama Allah yang diakui oleh Allah. Sehingga innad dina indallahi Islam. Islam maksudnya ketika dibahasakan dalam bahasa lain, itu artinya penyerahan diri. Maksudnya begini, seandainya Allah mengutus Rasul bangsa Indonesia, ya, seperti yang diklaim oleh Kiai siapa itu Nabi Sulaiman itu orang Indonesia. Lahirnya nggak jauh-jauh dari Magelang. Katanya. Ciptaannya Borobudur. Kata dia. Ya boleh-boleh saja sih. Karena tidak ada satu daerah yang namanya banyak su. Kecuali di situ. Sugiharto, Soeharto, Soekarno, Sudarmono. Nggak ada Suparman. Bisa aja itu. Su itu depan. Ya, kecuali di situ katanya. Kan di Sumatera emang nggak ada kan? Kata dia. Tapi ijtihad dari kiai, ini kiainya mah kiai Sumatera, orang Padang. Ya patut didengar juga gitu. Ya bangga lah kalau ada nabi orang Indonesia, siapa yang nggak bangga gitu kan, masih bangga. Iya, tapi Su'eb sana ya, Sulaiman Su'eb, tapi sana sunya bukan
SU Shin Syuaib. Bukan SU. Kalau kita kan betul-betul SU. Iya, Soe kalau dia. Soeharto, Soekarno, Suparmono, Sudarmono, banyak lah. Suparman, sebagainya. So itu hanya kaya ya. Artinya kaya. Dan memang nabi yang paling kaya sepertinya Sulaiman. Karena mukjizatnya luar biasa. Yang kedua, agama semua nabi-nabi sepanjang zaman. Ya, jadi Islam itu adalah agama nabi-nabi sepanjang zaman. Jadi Nabi Adam agamanya juga Islam, sama. Cuma ketika diarabkan itu Islam. Nah kan mereka kan menggunakan bahasa lain-lain. Itu kalau diarabkan artinya Islam. Contohnya kalau ada nabi orang Indonesia, mungkin nama agamanya penyerahan gitu. Ya, tunduk atau taat gitu. Namanya gitu. Ketundukan mungkin, agama ketundukan. Yang ketiga, Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhai Allah. Jadi kalau orang datang di akhirat nanti membawa agama selain Islam, Allah tidak akan terima. Keterangan ini bukan pendapat, tapi ayat. Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Barang siapa yang memeluk selain Islam sebagai agama, tidak akan diterima. Ini keterangan ini bukan istihad, bukan pendapat, bukan. Tapi wahyu. Ya, penting buat kita ya, untuk menegasikan pendapat yang belakangan, bahwa semua agama sama. Tuh. Statement semua agama sama, bagi saudara mungkin nggak penting. Bagi saudara mungkin nggak penting. Saudara diladen lah ngomong gitu. Tapi ini masalahnya didiktekan di anak didik gitu loh. Jadi di sekolah-sekolah itu didiktekan semua agama sama. Saudara mungkin nggak percaya gitu. Ya mungkin sudah kadaluarsa ngomong begitulah, expired. Tapi ini sekarang didiktekan ke anak-anak kita, diinjeksi. Tujuannya apa? Untuk merekrut pemeluk. Oh bisa? Ya bisa. Setelah kita menganggap semua agama sama, nanti kalau nikah dia mencari jodoh, nggak terlalu penting agama yang sama. Yang pokoknya dia suka. Nah kalau udah begitu nanti punya anak, sama akan begitu lagi. Tidak mempersoalkan agama. Ini dicontohkan oleh Menteri Pendidikan kita. Ya. Waktu ada paus kemarin datang, dia meresmikan anaknya. Ya Allah, terang-terangan itu kan maksudnya jelas gitu, memberi contoh gitu kan, dibaptis gitu. Ya Allah. Ini terang-terangan mempermalukan kita. Di tengah-tengah persahabatan kita dengannya, ya kalau mau ada perayaan tuh jangan dipublikasikan gitu. Ini diperlihatkan. Sengaja dibaptis. Menteri Pendidikan. Ini kan menjadi contoh pendidikan. Ya, makanya dikritik habis oleh Pak Yusuf Kalla. Ya, beliau bagaimanapun keluarga Kalla ini sudah terkenal sebagai orang yang membentengi Islam dari dulu-dulunya. Kita lanjutkan. Yang keempat, Islam itu satu-satunya agama tauhid sejati. Kita bangga dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu ada kata maha. Ya, tanpa ada maha pun dalam bahasa Indonesia sudah ada keyakinan Tuhan itu satu. Contohnya ketuhanan yang esa. Kan esa itu udah satu. Kok dikasih maha lagi? Nah ini untuk mengantisipasi ada yang satunya bercanda. Satu tapi ada anaknya gitu. Satu tapi ada istrinya. Kalau kita satu titik.
Tidak bisa dibagi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi yang paling konsekuen adalah Islam. Ya, sebenarnya kalau Anda perhatikan baik-baik, isi dari agama Islam ini sudah dimuat di butir-butir Pancasila. Nggak percaya begini. Islam, garis besarnya itu ada 3. Akidah, syariah, akhlak. Akidah dimuat dalam ketuhanan yang Maha Esa. Ya, bahwa yang Maha Esa nggak bisa ditafsirkan lain kecuali akidah Islam. Karena ada kata mahanya. Agama lain nggak konsekuen. Satunya itu. Yang kedua, syariat. Syariat itu diwakili dengan kata adil. Kemanusiaan yang adil. Kan hukum itu untuk manusia yang adil. Akhlak ya dimuat dalam beradab. Jadi akidah syariah akhlak sudah termuat. Cuma pelaksanaannya ini yang kendor. Ditafsirkan lain. Kok malah Ketua BPIP mengeluarkan statement musuh agama itu musuh Pancasila. Ini kan geblek. Dia menjadi petugas BPIP. Kan Pancasila tuh. Suruh menjaga Pancasila. Butir Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Yang mengakui agama-agama. Kok dia malah mengatakan musuh Pancasila ada agama-agama. Ini geblek. Otaknya error. Udah waktu ya. Sekarang waktunya cepat. Nah itulah, kita perlu ini. Mungkin bagi saudara pernyataan ini tawar lah. Setelah saya juga begitu. Yes. Tapi persoalannya nggak begitu dengan anak-anak kita. Karena dia diinjeksi. Untuk mengatakan semua agama sama. Ketika dia semua agama sama, nanti dia mencari jodoh agama apa saja. Kalau sudah mencari jodoh agama saja, nanti punya anak, mau kemana terserah. Nah begitu nanti. Terus tawar, populasi mereka diam-diam meningkat. Kita merosot. Itu yang kita nggak sadar. Jadi nggak boleh ada paham semua agama sama. Menurut kita nggak bisa paksakan orang nerima apa enggak. Tapi kalau Anda beranggap sama, untuk saya aja, buat apa saya milih Islam kalau sama? Kan pada baik. Sama dengan Anda disorongin baju. Pilih Pak Hilman. Ada 6. Mana yang bagus? Sama. Nomornya sama. Warna sama. Ya udah nggak usah milih, ambil ya. Ya kan? Kalau sama kan? Justru kita memilih karena ada yang beda. Tuh, itu ya. Kalau memilih itu jelas ada beda. Nanti di hadis lain Rasulullah tuh dia akan bicara dengan lisanmu, kulitnya kulitmu. Jadi susah dibuktikan, susah gejalanya sama. Ya, kalau Syiah berbeda. Nah itu pokoknya pecahnya umat Islam diawali di periode Ali yang membela jadi Syiah. Yang nggak membela namanya Khawarij. Yang di tengah namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti dalam pengambilan hukum beda Pak. Syiah hanya mau mengambil sumber dari Ahlul Bait. Dari keluarga. Ahlus Sunnah hanya mengambil yang benar. Mau dari mana, yang penting ada kaidahnya, rumus-rumusnya. Itu Ahlus Sunnah. Khawarij punya koleksi sendiri. Yang ekstrim-ekstrim. Main babat, main serang. Hantem aja udah pokoknya. Perkara nanti lain lagi. Itu bibit-bibit itu sudah tumbuh. Nah ini yang harus disadarkan. Jadi yang tengah-tengah itu Ahlus Sunnah. Syiah juga membackup Ali sedemikian rupa. Sampai menganggap Tuhan. Itu Pak. Ya. Cukup ya.
Baiklah, demikian kajian pagi ini. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah berkenan melindungi dan menyelamatkan kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya, diberkahi, dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.